Baik, terima kasih dengan tegas. Nama saya Kalenak Murif, Komandan Operasi Kodam Sinak. Saya tegas. Nomor 1, Abang Ojek, saya ditembak. Tukang, saya ditembak. Penangan kios, kami ditembak. Pokoknya orang Jawa masuk di tanah Papua yang rendangan kah, tukang kah, pura-pura abang ojek kah, itu kami semua ditembak. Itu dengan tegas. Terus yang kedua, gubernur dan wakil gubernur dan pemerintah kabupaten dengan DPR RI, DPR, kami semua ditembak. Karena apa? Gubernur, wakil gubernur dengan bupati kerjasama dengan Jakarta. Kami sudah tahu kamu kerjasama dengan Jakarta. Jadi kami tidak mau lihat, kami kasih DPO. Hari ini tanggal 8 Juni tahun 2025 kami akan tegas dan kami sepakat tembak pejabat-pejabat Papua, kami tetap akan tembak. Terus yang kedua, orang-orang yang provokator yang bawa TNI Polri dikejar TPN PBB, kami tetap akan tembak. Itu dengan tegas. Shalom dengan selamat malam. Papua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, alhamdulillah kita menang, rakyat menang karena izin usaha pertambangan di Raja Ampat telah resmi dicabut oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang mana sebelumnya itu diterbitkan pada tahun 2017 pada era kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, sekarang ada berita yang lagi hangat-hangatnya, yaitu terkait organisasi Papua Merdeka yang menyatakan perang terhadap Indonesia dan akan membunuh semua orang Jawa yang berkaitan dengan Jakarta yang berada di tanah Papua. Ancaman mereka itu mencakup DPR, kemudian kepala daerah, kemudian pejabat pemerintah, kemudian orang-orang Jawa yang berada di tanah Papua. Dan seperti di video yang sebelumnya saya katakan bahwa jika ada pertambangan ataupun jika ada perusakan alam Papua, tanah Papua yang dimana kekayaannya dikeruk, namun kekayaannya tidak untuk kemakmuran rakyat Papua, nah maka OPM akan merajalela. Kalau kalian subscriber channel ini pasti tahu, pasti pernah mendengar kata-kata ini dari saya. Dan ternyata benar kan? Selang beberapa hari saja dari isu-isu Raja Ampat itu, akhirnya OPM ini menyatakan perang terhadap Indonesia. Semoga TNI dan Polri segera membuat pernyataan, kemudian segera melakukan operasi pengamanan untuk masyarakat yang tidak bersalah, kemudian untuk para pejabat-pejabat yang dimana di sini diancam oleh OPM. OPM ini ataupun organisasi Papua Merdeka ini timbulnya pada tahun 1960-an. Ya, penyebabnya adalah perbedaan sejarah, perbedaan budaya, dan yang paling utama adalah ketidakpuasan dengan kebijakan pemerintah pusat. Saya juga pernah mengatakan bahwa yang menjadi permasalahan utama adanya OPM ini adalah kesenjangan sosial, kesenjangan kesejahteraan sosial, kesenjangan keadilan. Kenapa? Karena begini, daerah Papua itu memang kaya akan hasil alamnya, terutama di sektor pertambangan. Kenapa? Karena kesenjangannya itu seperti, ya, kekayaan alam Papua itu diambil, namun tidak adil. Kenapa tidak adil? Ujung-ujungnya kekayaan itu untuk membangun daerah administratif negara kita, yaitu di Jakarta, di daerah Jawa. Sedangkan Papua itu tidak mendapat keadilan. Seharusnya jika daerah Papua itu merupakan daerah sumber kekayaan alam, maka daerah Papua lah yang mendapat manfaatnya yang paling banyak. Kemudian ada lagi masalah otonomi khusus. Walaupun otonomi khusus ini ibaratnya hadiah yang diberikan untuk Papua dan juga untuk meredam agar isu Papua Merdeka ini teredam, dan dana-dana otonomi khusus ini dianggap tidak efektif, tidak memberikan kebermanfaatan secara maksimal untuk rakyat Papua.
Kemudian banyak terjadi kesenjangan dari pendidikan, sosial, ekonomi, kemudian harga barang-barang itu tidak merata. Di Papua itu bahan bakar saja mahal. Dan kehidupan kita ini di revolusi industri yang sekarang itu masih sangat memerlukan bahan bakar minyak. Kemudian minim juga dilakukan partisipasi kepada masyarakat asli Papua. Dalam setiap mengambil kebijakan itu jarang sekali dilibatkan masyarakat lokal ataupun masyarakat asli Papua. Nah, itulah yang menjadi penyebab adanya organisasi Papua Merdeka ini. Dan ini tidak akan berhenti sebelum kesejahteraan sosial di Papua itu ditegakkan. Semua kekayaan alam yang ada di Papua larinya ke Senayan, ujung-ujungnya ke pejabat. Hanya di Indonesia yang menggunakan politik sebagai alat untuk berbisnis. Artinya politisi-politisi yang ada di Indonesia itu banyak kok, pemain tambang. Lebih parahnya lagi, uangnya itu tidak berputar di Indonesia. Uangnya larinya ke luar negeri. Uangnya larinya ke Singapura. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa pejabat Indonesia itu memesan khusus mata uang untuk dirinya pribadi gitu. Bayangkan loh, mata uang khusus di Singapura itu diciptakan untuk pejabat Indonesia. Pejabat Indonesia yang mana? Yaitu pejabat Indonesia yang korup. Ya, kalau kalian tidak percaya dengan omongan saya, coba kalian cek saja masing-masing bisnis dari pejabat-pejabat yang ada di Senayan itu. Kebanyakan itu pemain tambang. Jikapun tidak pemain tambang, ya tukang tanda tangan kok. Tinggal tanda tangan, misalnya nih, ada perusahaan tambang A. Nah, nanti dia tuh mau minta izin pertambangan di Pulau Kalimantan misalnya. Ya tinggal bayar aja anggota DPR misalkan untuk memuluskan pertambangannya. Tinggal bayar aja Kementerian SDM misalnya untuk memuluskan pertambangannya. Bahkan Prabowo sendiri kok yang bilang bahwa dia mau menjadi penjabat itu karena apa ya? Karena mau berbisnis. Elon Musk, coba kalian pikir, kurang kayak apa lagi Elon Musk? Tapi dia bela-belain untuk menjadi tim sukses Donald Trump. Kurang kayak apa lagi Elon Musk? Ya apa tujuannya? Yaitu untuk memekarkan, untuk mengepakkan sayap bisnisnya. Kan seperti itu. Nah, itulah juga yang dilakukan oleh pejabat-pejabat. Jika menjadi seorang pejabat itu enak kok prosesnya. Tinggal telepon, tinggal intervensi. Ya karena apa? Karena memiliki power. Ya, makanya kalian jangan heran jika wilayah-wilayah seperti Raja Ampat yang sudah diakui oleh UNESCO, surga terakhir yang ada di Indonesia, yang ada di dunia, digelari seperti itu. Saking indahnya Raja Ampat. Masih dikeruk, masih ditambang karena apa? Karena yang membuat kebijakan itu adalah pejabat-pejabat yang memiliki bisnis pertambangan. Bagaimana tidak? Gini ya, saya bicarakan tentang perputaran ekonominya. Pertama, pertambangan itu sudah menghasilkan keuntungan. Kemudian jika pertambangan nikel nantinya untuk apa? Untuk bahan baterai, bahan utama membuat baterai. Untuk apa itu bahan utama membuat baterai? Untuk mobil electric vehicle ataupun mobil listrik. Kemudian diekspornya kemana? Ke Cina. Kemudian untuk membawanya ataupun distribusinya menggunakan takbut, menggunakan kapal. Itu yang punya bisnis itu siapa? Banyak kok pejabat-pejabat. Contoh Jokowi dan Iriana saja ada kapalnya di Pulau Gak bersandar di situ. Kan ada itu nomor registrasi kapal-kapal yang ngambil nikel di Pulau Gak itu. Nah, kemudian nantinya pebisnis batubara lagi, tambang batubara yang mendapat untung. Karena apa? Karena bahan bakar listrik itu adalah batubara. Kemudian dari situlah bisnisnya berputar. Jadi tidak berhenti dan bisnisnya itu berkepanjangan. Jadi pengusaha tambang batubara diuntungkan karena apa? Karena permintaan daya listrik itu semakin besar, otomatis permintaan batubara juga semakin besar. Untuk apa? Untuk menghidupkan listrik yang ada di baterai mobil EV ataupun electric vehicle ataupun mobil listrik. Almarhum Faisal Basri saja mengatakan keuntungan yang dimiliki oleh negara Indonesia itu tidak lebih dari 10% dari pertambangan nikel ini. Karena apa? Ya, karena yang menikmatinya adalah negara Cina. Bayangkan, cobalah pikir, kita memproduksi mobil dalam negeri sendiri. Itu solusi dari saya ya. Walaupun saya kritik, tapi saya kasihkan solusi. Tidak mudah kok, banyak anak bangsa itu yang pintar-pintar, tamatan SMK saja bisa bikin mobil. Kemudian ambil spare-part murah dari Cina, masukkan ke Indonesia. Nanti di Indonesia membikinnya, memproduksinya. Kemudian pertambangan nikel dikelola sampai menjadi baterai.
di Indonesia juga. Ujung-ujungnya apa? Terciptalah banyak lapangan pekerjaan. Ujung-ujungnya apa? Terjadilah kemakmuran untuk rakyat Indonesia. Tidak susah kok kalau memang pemimpinnya ini cerdas, memang pejabatnya ini cerdas, memang memiliki jiwa untuk membangun bangsa, tidak memiliki jiwa untuk membangun kocek sendiri. Mudah kok, tidak sulit bikin pabrik mobil listrik, ciptakan mobil listrik dalam negeri. Ujung-ujungnya apa? Nanti Indonesia menjadi eksportir mobil listrik terbesar di dunia. Dan itu yang kita harapkan. Kenapa kok sampai Cina yang menikmatinya? Makanya jangan pilih oknum pejabat-pejabat tolol. Jika kalian memiliki pendapat yang berbeda mengenai apa ulasan ataupun pembahasan dari video ini, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Kemungkinan kita beberapa video ini masih membahas tentang tambang ya, karena saking geramnya gitu dengan pertambangan ini yang merusak alam. Ujung-ujungnya ini untuk memperkaya oknum-oknum pejabat tolol gitu, mengorbankan masa depan anak bangsa, mengorbankan alam ataupun lingkungan negara Indonesia gitu. Kemudian yang menyakitkan hati itu statement dari Bahlil. Banyak sekali sangkalan-sangkalan si Bahlil itu. Bilang lokasi pertambangan itu 30-40 km dari Pinemo lah. Bilangnya tidak ada kerusakan lingkungan lah. Menteri yang lain juga bilangnya kayak gitu. Kemudian bilangnya itulah, inilah. Kok banyak sekali bacotnya. Rakyat itu hanya memerlukan kepastian ya dari ucapan-ucapan ataupun statement dari pejabat. Contoh, terima kasih ya Pak Prabowo sudah tegas untuk mencabut izin usaha pertambangan di Raja Ampat. Nah, seperti itu yang rakyat inginkan. Langsung dicabut pertambangannya secara permanen. Tidak inilah itulah. Bacot saja gitu, IPK 2,7 jadi menteri ya. Ya, semoga saja pemerintah kita dapat melakukan pendekatan yang persuasif dengan organisasi Papua Merdeka, dapat menciptakan keadilan sosial terutama untuk masyarakat Papua, dapat membuat otonomi khusus yang ada di Papua itu lebih efektif dan maksimal, agar kelompok ataupun organisasi Papua Merdeka ini dapat diredam, bahkan dapat dihapuskan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, layaknya GAM ataupun Gerakan Aceh Merdeka. Nah, oleh sebab itu mari kita dukung bersama kinerja dari pejabat-pejabat kita. Walaupun banyak juga yang tidak memuaskan, tetapi tetap kita dukung, kemudian tetap kita kritik. Semoga kritikan ini didengar, kemudian kritikan ini jika didengar, jika dijadikan kebijakan yang bermanfaat bagi banyak masyarakat, otomatis kita mendapat amal jariahnya. Silakan kalian tuliskan di kolom komentar agar video ini ter-up, kemudian silakan juga kalian share video ini. Saya rasa cukup untuk video kita kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih atas atensi dari saudara-saudara sekalian. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.